Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam program Gema. Kalau saudara membaca Alkitab secara kronologis, maka kita akan menemukan banyak hal yang seringkali jadi pertentangan, jadi perguncingan tajam. Baik secara pendapat teologis atau mungkin perspektif budaya orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan Yesus Kristus ketika itu. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah pendapat, sebuah kisah, sebuah perguncingan yang hebat yang dicatat oleh Injil Yohanes. Ternyata ada kisah di balik itu, bagaimana pada akhirnya Yesus Kristus dituduh kerasukan setan. Mari kita lihat kisahnya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-48 hingga 59. Saudara pastikan lihat bacaan firman itu secara perlahan, pelan-pelan dan resapi apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia. Yohanes 8 mulai dari ayat yang 48. Demikian kata firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Nah, jadi pertama aja Yesus sudah dianggap dirinya kerasukan setan. Ayat 49, jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." Ayat 50, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ayat 52, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, ayat 54, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku, tetapi siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Ayat 56, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Dan ia bersuka cita. Perhatikan ayat 57, ini jadi perguncingan hebat. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab hari ini saudara-saudara. Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang menyatakan kemuliaannya, lahir di Bethlehem, di palungan, yang kalau kita lihat kronologis Tuhan Yesus datang itu, katanya benihnya itu bukan dari benih seorang laki-laki, tetapi benih ilahi. Roh Kudus menguasai Maria dan Maria mengandung anak laki-laki. Itu benih ilahi. Dari sejak awal dia menyatakan dialah firman yang hidup, yang menjadi manusia. Tetapi dalam pelayanannya Yesus Kristus sendiri dianggap sebagai orang yang kerasukan setan. Ini menurut saya peristiwa yang sangat menghebohkan di waktu itu, viral karena sepanjang pelayanan Yesus baru kali ini orang-orang Yahudi dengan tegas menganggap Yesus kerasukan setan. Mereka tidak sependapat, mereka punya pemahaman yang keliru tentang Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Allah bisa jadi manusia? Bagaimana mungkin yang ilahi bisa menjadi yang kelihatan secara fisik? Mereka tidak punya pemahaman yang benar tentang anak Allah yang datang, Mesias yang datang,
Bahkan firman yang berbicara bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka mendegradasi ketuhanan Yesus sehingga menyamakan bahwa Yesus Kristus dianggap sebagai orang yang kerasukan setan. Saudara-saudara, ini yang bahaya. Ketika kebenaran tidak lagi dianggap sebagai kebenaran Allah atau kebenaran ilahi itu dianggap sepi, maka kita punya pandangan hampir sama seperti orang-orang Yahudi yang tadi kita baca. Kita menganggap bahwa itu biasa-biasa saja, nggak punya dampak, dan pada akhirnya kita merasa bahwa ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Sadis orang-orang ini. Mereka mengatakan bahwa bapak moyang kami adalah Abraham. Nah, sedangkan umur kamu belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin kamu berkata bahwa kamu sudah lebih tua dari Abraham? Dan betul saja ketika Yesus berkata, menyatakan kemuliaannya, aku ada sebelum Abraham ada. Mereka sudah mau ambil batu untuk lempar Yesus, saudara-saudara. Jadi penolakan-penolakan ini akan selalu terjadi manakala kita tidak punya frekuensi yang sama tentang kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan yang benar tentang firman, tentang Yesus dan firman-Nya harus menjadi fondasi dasar dalam kehidupan bergereja di akhir zaman ini. Saudara nggak akan mungkin bisa digoyang dengan teologi-teologi palsu, pemahaman-pemahaman yang keliru dan yang sedang berseliweran di media sosial. Kalau saudara mengerti kebenaran yang sejati, jangan sampai pikiran kita sama seperti orang-orang Yahudi yang notabene mereka adalah orang-orang pintar sebenarnya, tetapi mendegradasi keilahian Yesus, bahkan menyamakan bahwa Yesus sedang kerasukan setan. Jauhkan itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oke, oleh sebab itu kenali Dia, pahami firman Tuhan itu secara proporsional sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang keliru, yang awalnya seperti menawarkan kebenaran tetapi ujungnya kepada maut. Hati-hati saudara, berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena hanya orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan yang akan mendapatkan mahkota kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya firman ini menjadi bagian bagi hidup kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih, lewat kisah ini kami belajar kepada satu hal, bahwa Engkau sebenarnya sudah ada dari masa kekekalan, bahkan sebelum Abraham ada. Engkau sudah menyatakan dirimu Tuhan. Engkaulah pencipta alam semesta ini. Engkaulah firman yang menjadi manusia. Pikiran kami terlalu terbatas mungkin, mendegradasi keilahian Yesus Kristus. Kami menganggap bahwa Engkau adalah manusia biasa saja, yang sama seperti kami, bisa berbicara, bisa merasakan, bisa berjalan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Tetapi ampuni kekeliruan kami. Kami akan tetap menghormati Tuhan sebagai Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan yang selalu ada bagi kami semua. Tuhan, pandangan-pandangan yang keliru hari ini, kalau kami mendegradasi Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kiranya firman-Mu terus bersuara bagi kami semua, sehingga kami dijauhkan Tuhan, sama seperti orang-orang Yahudi tadi yang bersilang pendapat kepada diri-Mu dan menganggap bahwa Engkau kerasukan setan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kiranya firman-Mu mendapat bagian dalam hidup kami dan kami tetap tinggal dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.